Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Zafira Rahman dari kelas MR 4902. Nah, di video kali ini aku mau ngajak kalian ngebahas sesuatu yang kedengarannya kayak fiksi ilmiah, tapi ini nyata banget dan udah diimplementasikan di masyarakat luas. Yap, kita akan bahas teknologi stem cell alias teknologi sel punca. Mungkin kalian pernah dengar ini di berita atau di film sci-fi soal regenerasi tubuh manusia. Nah, di video kali ini aku bakal jelasin apa itu stem cell, gimana cara kerjanya, dan yang paling penting apa manfaatnya buat kehidupan kita sehari-hari. Yuk langsung aja. Apa sih stem cell itu? Jadi, stem cell atau sel punca adalah sel yang belum memilih jadi apa. Bayangin kayak siswa baru yang belum memilih jurusan. Dia bisa jadi dokter, insinyur, seniman, apa aja. Dalam biologi, stem cell punya dua kemampuan. Pertama, dia bisa memperbanyak dan membelah diri. Kedua, dia bisa berkembang menjadi hampir semua jenis sel tubuh, mulai dari sel otot, sel saraf, sel darah, sampai sel jantung. Makanya, stem cell sering disebut sebagai sel master tubuh kita. Sekarang, stem cell itu nggak cuma satu jenis. Ada beberapa dan tiap jenisnya punya keunikan masing-masing. Yang pertama, stem cell embryonik. Ini berasal dari embrio yang baru berkembang, usianya sekitar 3-5 hari. Stem cell embryonik ini bisa jadi semua jenis sel, disebut pluripotent. Tapi karena berasal dari embrio manusia, penggunaannya jadi agak kontroversial secara etika. Kedua, ada stem cell dewasa. Ini ada dalam tubuh kita sendiri, di sumsum tulang, di kulit, dan di usus. Kemampuannya lebih terbatas dibanding embryonik, tapi lebih aman karena dari tubuh sendiri. Yang ketiga ada iPSC alias Induced Pluripotent Stem Cell. Ilmuwan Jepang bernama Yamanaka berhasil riset sel dewasa biasa jadi sel punca lagi. Terobosan ini sampai dapat hadiah Nobel 2012. Dan yang terakhir ada stem cell dari tali pusar bayi. Makanya banyak orang tua sekarang menyimpan tali pusar anaknya karena kayak akan sel punca berharga. Nah, selanjutnya aku bakal kasih tahu gimana cara kerja stem cell digunakan dalam terapi. Di tahap pertama, isolasi. Stem cell diambil dari sumbernya, bisa dari sumsum tulang pasien, darah tali pusar, atau hasil reprogramming iPSC. Di tahap kedua, ada kultur. Sel-sel ini lalu dibiarkan di laboratorium dalam kondisi khusus biar jumlahnya cukup banyak untuk terapi. Di tahap ketiga, ada diferensiasi. Sel punca dipicu pakai sinyal kimia tertentu untuk berkembang jadi sel yang kita inginkan, misalnya sel jantung, sel saraf, atau sel pankreas. Di tahap keempat ada transplantasi. Sel yang sudah siap lalu ditransplantasikan ke tubuh pasien di area yang membutuhkan perbaikan. Stem cell sendiri amat sangat bermanfaat bagi kita semua dan sudah banyak pengaplikasiannya di kehidupan nyata, seperti untuk penyakit jantung, leukemia, diabetes tipe 1, cedera tulang belakang, dan masih banyak lagi. Dengan stem cell, sebagian sel yang rusak bisa diregenerasi kembali. Setelah tadi aku sudah banyak menjelaskan tentang stem cell. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah stem cell adalah sel punca yang bisa berkembang jadi berbagai jenis sel tubuh. Ada banyak jenisnya mulai dari embrionik, dewasa, iPSC, dan dari tali pusar. Aplikasinya sudah sangat nyata di masyarakat dari kanker darah sampai penyakit jantung. Masih ada tantangan yang harus diatasi, tapi inovasi terus berjalan. Dan masa depan teknologi ini sangat menjanjikan. Stem cell bukan lagi sekedar mimpi film sci-fi. Ini adalah ilmu pengetahuan nyata yang saat ini sedang mengubah cara kita mengobati penyakit. Dan semua ini berawal dari pemahaman kita tentang biologi sel yang dipelajari di bangku kuliah. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.